你是不是去过佛山？ Jika kalian lagi gabut atau lagi nunggu chat dari pasangan, di sini Maman akan menemani kalian dengan menceritakan alur film yang berjudul Ip Man The Awakening. Film ini dibintangi oleh anak Jet Li dalam film My Father Is Hero. Film ini menceritakan masa muda Ip Man yang melawan perdagangan manusia, seperti film-film Ip Man sebelumnya yang menunjukkan seni bela diri Wing Chun. Film ini berdurasi 1 jam 20 menit dan mendapatkan rating 7,1 IMDb. Oke, langsung yuk menuju ceritanya. Sebuah dermaga di Myanmar terjadi transaksi perdagangan manusia yang dilakukan oleh orang Inggris yang bernama Sitake dengan geng lokal. Karena jumlahnya sedikit, ketua geng tidak mau membayar. Sitake yang bersama 2 kroconya langsung dikerumuni anggota geng. Saat Sitake diusir, mereka melawan dengan kemampuan bela diri Bartitsu, yaitu bela diri Inggris. Sitake dan 2 kroconya berhasil mengalahkan semua anggota geng. Hari itu di Hong Kong, Yiwen atau dikenal dengan Ip Man muda sedang bersepeda dengan temannya. Di tengah perjalanan ia melihat di dalam tram ada wanita parubaya bersama anak gadisnya yang bernama Xiao Chan yang dirampas tasnya oleh 3 orang. Karena jiwa sosialnya tinggi, ia memasuki tram tersebut dan menolongnya. Setelah mengalahkan perampok dengan mudah, datang abangnya gadis itu yang bernama Afeng. Karena Afeng pernah pergi ke Foshan, Yiwen mengenalinya. 8 tahun mereka tidak bertemu dan malam itu juga mereka berdua makan di kafe pinggir jalan. Saat makan mereka didatangi wanita parubaya yang mencari putrinya. Mereka pun tidak tahu, tapi Yiwen merasa simpati. Setelah itu Yiwen diajak menginap ke rumah dan dikenalkan adiknya yang bernama Xiao Chan. 叶少爷，叶问，别听他的，叫大哥挺好的。不客气。 Keesokan harinya, Xiao Chan ingin membelikan tas untuk Yiwen yang rusak saat menolongnya kemarin. Ia didatangi 2 pria yang menawarkan jadi artis dan memberikan kartu alamat audisi. Yiwen memanggilnya, 2 orang itu pun pergi. Malam harinya, Afeng yang memiliki rental becak mengajak Yiwen untuk narik becak dan mendapatkan penumpang. Saat mereka pulang, Yiwen melihat beberapa gadis diculik. Afeng yang ingin tidak ikut campur mencoba membujuknya, tapi Yiwen malah menghampiri penculik itu. Mau tidak mau, Afeng mengikutinya dan berpura-pura bahwa Yiwen adalah putra detektif. Mereka berdua berhasil menyelamatkan gadis-gadis itu, lalu datang ketua kelompok itu bersama banyak orang. Mereka berdua dikepung tapi sanggup mengalahkan komplotan itu. Setelah itu, mereka berdua pulang merayakan tahun baru bersama orang-orang terdekat tanpa tahu bahaya yang akan mereka hadapi nanti. Di tempat lain, Sitake bertemu dengan beberapa petinggi polisi. Mereka menegur Sitake karena menculik orang-orang di siang bolong dan mereka dapat tekanan dari inspektur baru. Saat salah satu polisi mau mencicipi sup, ada cincin inspektur baru yang menandakan bahwa inspektur polisi itu telah tewas dibunuh oleh Sitake. Keesokan harinya, Yiwen pergi ke tempat gurunya dan membantu memijat orang. Di lain tempat, Xiao Chan pergi ke tempat audisi. Padahal itu kedok para penculik agar bisa mendapatkan gadis-gadis polos seperti Xiao Chan untuk dijual. Di lain tempat, rumah Afeng didatangi oleh salah satu kroconya Sitake, kita panggil saja Ireng, bersama komplotan yang digagalkan Yiwen saat penculikan. Mereka memukuli Afeng hingga babak belur, lalu Yiwen datang menghentikannya. Mereka meminta ganti rugi atas penculikan yang digagalkan oleh Yiwen, tapi ia merasa terlalu mahal. Lalu Ireng meminta diganti dengan nyawa. Dengan memiliki bela diri Bartitsu, ia menyerang Yiwen. Pertarungan tak bisa dihindarkan.
Seorang jurnalis meliput pertarungan itu. Bartitsu sendiri adalah bela diri yang terkenal di Inggris dengan menggabungkan tinju, judo, dan gulat. Pertarungan itu dimenangkan oleh Yiwen tanpa cedera sama sekali. Ireng yang sudah babak belur merasa kalah dan meninggalkan rumah Afeng beserta komplotannya. Kabar bahwa Wing Chun mengalahkan Bartitsu sudah tersebar ke seluruh Hong Kong. Malam tiba, Shitake menyiksa ketua komplotan karena tidak bisa memblokir berita tentang kekalahan bela diri dari negaranya. Yiwen dan Afeng mendatangi Shitake karena dapat kabar adiknya telah diculik oleh orangnya. Yiwen meminta agar membebaskan Xiao Chan, tapi Shitake memberikan senjata kepada Afeng, menyuruhnya untuk memilih Yiwen atau adiknya. Tapi ia tidak memilih satupun dan menodongkan senjata ke Shitake, namun langsung ditendang oleh kroco bule yang selalu di samping Shitake. Yiwen menangkisnya. Pertarungan sempat terjadi namun dihentikan Shitake karena ingin pertarungan itu di tempat umum untuk menunjukkan bahwa bela diri Bartitsu lebih baik dari Wing Chun, dan jika Yiwen menang, Xiao Chan akan dilepaskan. Keesokan harinya, Afeng yang tidak sabar mendatangi Shitake dan berlutut memohon agar adiknya dilepaskan. Lama tak ada jawaban, Afeng bersujud dan membenturkan kepalanya di lantai hingga terluka. Shitake pun berbicara dan menyuruhnya melakukan sesuatu agar Yiwen kalah. Yiwen mempersiapkan pertarungan itu dengan latihan, sementara berita pertarungan itu tersebar hingga ke seantero negeri. Gurunya Yiwen pun mengetahui kabar itu. Esok tiba, pertarungan sudah di depan mata. Semua orang berkumpul. Afeng memberikan minuman kepada Yiwen, tapi ia tidak mau. Lalu mencoba memberikan handuk. Yiwen mengambilnya dan mengelapkan ke mukanya. Pertarungan pun dimulai. Yiwen mendominasi pertarungan itu dan bule terkena pukulan. Tak lama kemudian kesadaran Yiwen mulai terganggu dan ia terkena pukulan hingga tumbang. Shitake yang melihat di atas merasa kegirangan. Yiwen melihat handuk yang dipasang Afeng dan menyadari bahwa Afeng mencampurkan sesuatu di handuk itu. Di waktu yang sama, rumah Afeng diserbu Ireng beserta komplotan yang lain dan membunuh semua orang yang ada di rumah itu serta membakarnya. Yiwen yang babak belur dihajar bule akhirnya tumbang dan tak sadarkan diri. Semua orang yang melihat itu bersedih termasuk Afeng. Lalu Afeng menggerakkan tangan Yiwen agar menyerah, tapi Yiwen sadar dan menahannya. Dengan tertatih, Yiwen berdiri dan memejamkan mata, menerapkan apa yang diajari gurunya. Ia pun berhasil menghindari pukulan dan memenangkan pertarungan itu. Semua orang kegirangan. Saat itu juga Afeng menyadari bahwa Yiwen akan ditembak, lalu ia melindunginya dan tertembak. Yiwen lalu tak sadarkan diri dan diselamatkan oleh murid gurunya. Sementara Afeng tergeletak di arena pertempuran. Ibunya Afeng syok melihat rumahnya terbakar. Sementara Yiwen berada di rumah sakit didampingi oleh gurunya. Para komplotan mengejarnya sampai ke rumah sakit. Dengan menyamar sebagai dokter, Yiwen dan gurunya berhasil lolos. Malam harinya Yiwen diobati oleh gurunya. Di tempat lain, Afeng dan adiknya ditahan dan disiksa oleh Shitake. Esok telah tiba, Yiwen mendatangi rumahnya Afeng yang hancur terbakar dan bertemu ibunya. Lalu ia menulis surat untuk gurunya bahwa ia akan menyelamatkan orang-orang itu. Ia pun pergi sendiri ke tempat Shitake dengan penjagaan banyak orang. Sempat tidak mau melawan karena sama-sama orang Cina, tapi penjaga itu tetap melawannya. Dengan sangat mudah Yiwen mengalahkan para penjaga itu, hingga akhirnya Ireng dan bule muncul dan menyerang.
Yiwen mampu melewati pertarungan itu dan menghampiri Shitake dari belakang. Shitake menodongkan senjata namun ditangkis oleh Yiwen. Mereka pun bertarung. Yiwen beberapa kali terkena pukulan. Setelah ia mengetahui kelemahannya, ia pun menghajar Shitake hingga berdarah. Karena Shitake tak mau menyerah, Yiwen pun mengeluarkan tendangan mautnya hingga Shitake tak sadarkan diri. Setelah itu, polisi datang menangkap semua orang yang terlibat perdagangan manusia dan menyelamatkan beberapa orang yang dikurung termasuk Aveng dan adiknya. Dengan keberanian Yiwen yang melawan ketidakadilan, berita pun tersebar ke penjuru negeri. Rumah yang terbakar sudah diperbaiki. Aveng dan keluarganya beserta Yiwen memasuki rumah itu. Film pun selesai. Oke, Bers, film yang sangat memuaskan. Bye-bye.